Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Taib, pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami di program Tartila IHBS. Ya. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, Allah limpahkan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita pada kesempatan hari ini bisa belajar kembali, bertemu kembali untuk memperbaiki lisan kita dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang tetap siqah mendawami sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada, InsyaAllah pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan guru kita Al-Ustadz Muhammad Sukriyadi SPDI, yang insyaAllah kita akan mendengarkan talaki, talaki di surat Asy-Syams. Sekali lagi, tema pada kesempatan hari ini insyaAllah kita akan bersama-sama mendengar, yaitu talaki surat Asy-Syams. Oleh karena itu, bagi pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada, silahkan persiapkan dirinya masing-masing, persiapkan Al-Quran, alat tulisnya dan lain sebagainya untuk menunjang pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Taib, pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada, kita langsung saja, waktu dan cepat kami persilahkan kepada Al-Ustadz Muhammad Sukriyadi SPDI, fal yatafaddal mashkuran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ahbab al-musyahidun, azanallahu wa iyyakum jami'an. Sebelumnya puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Tentu karunia yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat iman serta nikmat Islam. Karunia keimanan dan karunia keislaman. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta orang yang senantiasa mengikuti beliau di atas Al-Quran serta sunnah Rasulullah sallam. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah ta'ala kita kembali di program Tartila IHBS TV, dan kita akan sama-sama mempelajari surah Asy-Syams secara talaqi, yaitu secara musyafahah. Maka ikhwani fiddin azankum jami'an, mohon dipersiapkan mushafnya, mushafnya, kemudian belajar dengan serius, dengan keinginan untuk memperbaiki bacaan dan mengetahui pengetahuan cara baca yang ada dalam surah Asy-Syams. Taib, ayyuhal ahbab, azanallahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latulaqqa al-Qur'an min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad akan bertalaki Al-Quran dari zat Allah Subhanahu wa taala yang maha bijak dan maha mengetahui. Talaki itu artinya mempelajari. Kemudian diperjelaskan dalam surah Al-Qiyamah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Begitulah kita membaca Al-Quran, cara belajar Al-Quran. Guru membaca, kemudian murid mengikuti bacaan, mengikuti bacaannya. Kemudian
guru berusaha memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan yang sering terjadi atau ketika saat membaca seorang murid. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Kita buka surah Asy-Syam dan mohon ditampilkan ya teman-teman kru di belakang. Hafizahullah taala, semoga antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampilkan surah Asy-Syam ya. Dan para pemirsa, kaum muslimin, penuntut ilmu, ikhwah dimanapun antum berada, silahkan melihat surah Asy-Syam ya. Baik, kita mulai dan diikutin ya, diperhatikan kemudian diikutin ya. Jadi diperhatikan ya, kemudian berusaha mengikutin dengan niat ya belajar, kemudian ya apa yang saya baca ini menjadi benar. Taib, barakallahu fikum. Kita mulai dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Baik, barakallahu fikum, hayakumullah. Ya, silahkan ya dipraktekkan ya. Perhatikan mushafnya kembali dan perhatikan bagaimana saya mengucapkannya dan berusaha mengikuti. Ya, kita mulai dari ta'awuz kembali. Kita bedah satu persatu dari ayat yang ada dalam surah Asy-Syams. Dan semoga kita mendapat faedah dari apa yang ada dalam surah Asy-Syams dari sisi bacaan untuk bacaan-bacaan surat-surat berikutnya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ingatkan kembali, di sini ada ain. A'udzu billahi, dan pastikan harakatnya yang fathah, dhammah dan kasrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Minasyaitonir rajim. Pakai i. Minasyaitonir rajim. Bukan pakai e. Bukan minasyaitonir rajim. Bukan minasyaiton ya.
Sebagaimana kebanyakan orang baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan syai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, ahsantum. Barakallahu fikum. Basmalahnya perhatikan, kemudian usahakan diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Sinnya keras dan tipis. Bismillahi. Nggak usah ragu-ragu. Sin yang keras dan tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Taib. Ayat yang pertama. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Coba diikutin. Ya. Baik, barakallahu fikum. Diperhatikan di situ ada huruf ha. Kemudian ada huruf ha. Wa duhaha. Teman-teman sering mengucapkan dengan istilah tipis dan tebal, atau hak tipis, hak atau hak kecil, hak besar. Ya, nggak ada apa-apa dengan penyebutan seperti itu, ya. Hak kecil maupun hak besar, nggak apa-apa. Walaupun ini disebut dengan haun, kemudian yang kedua haun. Ya. Perhatikan sekali lagi, kemudian diperhatikan, jangan diikutin dulu, perhatikan, kemudian baru diikutin. Wasyamsi wa duhaha. Baik. Barakallahu fikum. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Diperhatikan bagi teman-teman yang sudah lewat dari fase pemula atau sudah mulai lanjutan untuk memperlancarkan bacaan. Di situ ada huruf ta. Ta itu ada desis sedikit. Ta. Nah, seperti itu ya. Ti, tu, bat. Ada desis sedikit. Bahasa desis dalam bahasa ilmu tajwid disebut dengan hamas. Apa itu hamas? Napas yang mengalir. Ada napas yang mengalir sedikit. Karena ada sebagian huruf kalau kita mengucapkannya, napasnya nggak mengalir. Kayaknya nggak ada napas yang keluar. Kayaknya ada tapi nggak mengalir. Contohnya seperti huruf A. Coba dilihat A, I, U, nggak ada angin yang keluar. Lain kalau kita mengucap huruf yang berhamas seperti huruf sin. Sa, anginnya deras sekali. Nah, huruf ta di sini ada hamas sedikit. Ta, ti, tu, bat. Dicoba. Ta, ti, tu, bat. Nah, perhatikan ayat yang kedua. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Naam, ahsantum. Baik, kemudian kita ayat yang ketiga. Wan nahari idza jallaha. Perhatikan ada nun yang bertasydid. Nun tasydid itu artinya nun yang ada di atasnya kayak angka W, ada angka W. W. Di situ perhatikan di mushafnya ada di layar, ya. Wan, di sini ditahan dan nggak boleh terburu-buru, ya. Ya, baca Al-Quran itu dinikmatin. Afala yatadabbarun Al-Quran. Ya, hendaknya mentadabburi Al-Quran, direnungi betul, baik dari sisi huruf yang kita baca maupun maknanya. Wan, kenapa kita tahan? Oh, ini ada nun bertasydid. Itulah perenungan kita. Wan nahari idza jallaha. Ya, coba. Wan nahari idza jallaha. Ja. Jangan sampai berubah menjadi huruf C.
Sebagian mengubah menjadi huruf C, tapi J yang benar. Bukan idza challaha, challa, bukan challa. Wan nahari idza challa, cha, bukan cha, jallaha. Enggak ada desisnya sama sekali. Wan nahari idza jallaha. Naam, ahsantum. Ayat berikutnya, wal-laili idza yaghshaha. Wal-laili idza yaghshaha. Perhatikan, ada ya mati. Teman-teman, sebagian teman-teman bacanya pakai e, salah lagi. Bukan e, wal-laili, tapi wal-lai, pakai i. Wal-laili idza, bukan wal-laili idza, laili, laili idza, bukan laili idza. Wal-laili idza yaghshaha. Ghain yaghshaha. Pakai apa? Gha. Gha, ri, ru, baq. Bag. Jangan sampai berubah menjadi huruf qaf. Qa, ki, ku, baq, qa. Jangan sampai dirubah menjadi huruf qa. Yakshaha. Sebagian baca yakshaha, bukan yak. Yag. Ya. Kemudian ada sedikit yagshaha. Nah. Wal-laili idza yaghshaha. Nah. Gha, ri, ru, bag. Dicoba? Ya, dicoba, nggak apa-apa, diangkat suaranya, jangan malu-malu. Sebagian teman-teman nyobanya dalam hati, nggak akan ketemu. Diangkat suaranya, bersuara nggak apa-apa. Ya, gha, ri, ru, bag. Ya. Wal-laili idza yaghshaha. Taib, ahsantum. Was-samaa'i wa ma banaha. Insya Allah di sini tidak ada permasalahan yang cukup besar ya. Paling di sini ada mad ya. Ya, mad wajib di sini. Was-samaa'. Enggak usah ragu-ragu untuk memanjangkan, berharokat 5 sampai 6. Lebih-lebih teman-teman yang jarang, yang selalu pengen terburu-buru, ya 10 harokat aja, nggak apa-apa. Untuk membiasakan ngontrol mad. Iya, 20 harokat juga nggak apa-apa. Untuk mengontrol lisan dan hati dalam membaca. Was-samaa'. Sebagian orang nggak cepat-cepat. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Kalau antum udah terbiasa baru tuh ditakar 5 atau 6. Taib, ayat berikutnya, wal ardi wa ma tuhaha. Diperhatikan sekali lagi, perhatikan kemudian diikutin. Wal ardi wa ma tuhaha. Ada ro. Bukan wal ar, tapi ar. Tebal. Roknya ar. Tapi pakai a ya, bukan pakai o. Sebagian kepengen tebal jadi wal ordi. Bukan o, ordi. Tapi a, ardi. Baik. Kemudian do, di, bu, bad. Ya. Do, coba. Do, di, bu, bad. Wal ardi wa ma tuhaha. Wa nafsin wa ma sawaha. Wa nafsin wa ma sawaha. Ada huruf fa. Kalau huruf Latinnya mirip dengan huruf F ya. F. Fa, fi, fu, baf. Ini juga desis, ada desisnya. Jadi bukan pa, pi, pu, bab. Iya, bukan pa. Wanap,
siu, bukan wanap siu wa ma sawaha. Wanap, bukan wanaf, tapi wanaf. Gimana mengucapkan huruf fa atau f? Coba perhatikan di sini. Lihat ujung lisan, ya, ketemu ujung gigi seri. Afwan, ujung gigi seri atas ketemu dengan bibir bawah. Ujung gigi seri atas. Coba, mana ujung gigi serinya? Ya, ketemu bibir bawah. Fa, fi, fu, baf. Kalau orang nggak bisa ngucap f atau fa, sampaikan ujung giginya yang paling atas itu ketemu bibir bawah. Bukan bibir ketemu bibir. Kalau bibir ketemu bibir jadinya gimana? Pa, pi, pu. Tapi giginya fa, fi, fu, baf. Taib, ahsan tuh. Perhatikan. Wa nafsin wa nafs. Gitu. Dialirin suara desisnya. Wa nafsin wa ma sawaha. Ahsantum. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qalqalah. Diperhatikan. Wa taqa. Coba suara qalqalahnya dibesarin aja, nggak apa-apa. Wa taqa. Coba. 6. Seperti itu. Wa taqa. Iya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man. Nun bertemu dengan zai. Ya, sebenarnya belum masuk kita di bab ini, tapi insya Allah di minggu setelahnya kita akan masuk di bab ini. Nun bertemu dengan zai. Nunnya samar. N, suara N, man. Itu samar. Seharusnya jelas jadi samar. Man. Sebelumnya kita masuk ke huruf idgham. Nunnya hilang. Iya, masuk soalnya. Nah, itu idgham, itu nun hilang artinya. Tapi kalau di sini samar-samar nunnya. Ada yang jelas, ada yang hilang, ada yang di sini samar-samar namanya. Qad aflaha man zakkaha. Bukan mang. Sebagian bacanya mang. Qad aflaha man zakkaha. Bukan mang. Man zakkaha. Nah, manza. Manza. Ya. Taib. Ayat berikutnya. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Soalnya ada nun bertemu dengan dal di sini. Man, tahan dikit. Wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Samud bitagwaha. Tagwaha. Kadzabat Samud bitagwaha. Ya, di situ ada ghain ya. Gha. Sekali lagi kita ketemu dengan huruf gha. Tag. Bukan tok. Sebagian bacanya bitagwaha. Kadzabat Samud bitagwaha. Bukan tok. Tag, tagwaha, tag, gha, ghi, ru, bar. Ya, kayak gojek lah, gojek, gha. Bitagwaha. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kadzabat Samudu bitagwaha. Idzim ba'atha ashqaha. Idzim, ada nun bertemu dengan ba. Coba lihat di mushafnya, di atas nun itu ada mim. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya.
Di situ ada, coba dilihat di layarnya itu kan ada. Atau di mushaf teman-teman di situ bisa dilihat. Ada sebagian yang ada sebagian yang nggak ada. Nun bertemu dengan Mbak. Kalau mushaf Madinah makainya biasanya ada. Tapi kalau pakai mushaf yang Indonesia ada yang nggak ada. Ya. Dan mudahan ada di situ ya. Idzimba ya. Idzim ba'atsa ashqaha. Idzim, bibir ketemu bibir tanpa ditekan. Idzim ba'atsa ashqaha. Bukan dibaca dengan ditekan. Idzim, itu ditekan. Idzim ba'atsa bukan ditekan. Hanya bibir ketemu bibir. Idzim ba'atsa ashqaha. Iya. Baik, barakallahu fikum. Ayat berikutnya. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Gimana? Faqala lahum Rasulullah. Pakai sin. Ini sin keras tipis. Dia supaya tidak mirip dengan huruf shad. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Ya, ada shad yang tebal, shad itu yang tebal ya. Su. Kalau ini sin, su. Tipis, su. Ya. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. نعم أحسنتم. فكذبوه فعقروها. Boleh wakaf di sini, ya. Atau mau lanjutkan nggak apa-apa. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Tapi kalau untuk ta'lim, untuk mengajar, baiknya diwakafkan supaya ayat atau kata per kata dapat ditangkap dengan benar, dengan baik. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Ada ain? Coba ya. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Naam, ahsantum. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha. Coba diperhatikan. Perhatikan. Fadamdama 'alaihim, alai, jangan pakai alai lagi. Fadamdama 'alaihim, alaihim, bukan alaihim, alaihim, hi, alaihim. Fadamdama 'alaihim rabbuhum, ya. Kemudian ada mim bertemu dengan ba, ya. Ini ditahan, para ulama tajwid menyebutnya dengan ikhfa syafawi, ya. Disebut dengan ikhfa syafawi. Taib, istilah saja itu ya. Tapi yang paling utama adalah prakteknya. Perhatikan. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha. Rabbuhum bidzanbihim fasawwaha. Nah, di sini sama. Ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yakhafu uqbaha, wala yakhafu uqbaha. Ada ain bertemu dengan qaf yang sukun atau qaf sakinah. Jadi uqbaha, ya, diperhatikan, wala yakhafu uqbaha. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada ain bertemu dengan qaf dibaca qalqalah, ya. Taib, insyaallah surah Asy-Syams ya tidak terlalu banyak hukum, tapi yang paling penting adalah di sini
pembahasan tentang makhraj di surah Asy-Syams. Di sini ada ha kemudian ha. Diperhatikan ya. Teman kru bisa menampilkan papan tulis sebentar. Diperhatikan ada huruf ha ya. Aha, hi, hu. Kalau sukun, jadi kita pakai ini aja. Bah. Nah. Ha, hi, hu, bah. Kemudian berikutnya ada ha. Ha, hi, hu, bah. Nah, ini ha juga. Kita teman-teman di Indonesia sering menyebutnya ketika diajarkan oleh guru kita namanya hak kecil, hak kecil, hak besar, hak kecil atau hak besar. Padahal sebenarnya samanya haun dan ini hak. Baik, beda. Nggak apa-apa istilah disebut dengan hak kecil, hak besar untuk menyampaikan perbedaan supaya lebih paham ketika yang belajar adalah pemula. Taib, ini hak. Ha sama-sama keluar di tenggorokan. Sama-sama keluar di tenggorokan. Tenggorokan yaitu lubang yang ada di dalam leher ya. Jadi ada yang dekat dengan lisan, ada yang tengah, ada yang dekat dengan dada. Dekat ha. Di sini dekat. Nah, ini yang keluar di tengah leher. Ha. Tapi diperhatikan ya, sebagian para ulama menyebutnya disebut dengan sifat ha ini adalah orang Arab menyebutnya bahbahah. Ya, bahbahatun. Jadi ada ha yang sangat tipis. Nah, lihat di saya, perhatikan. Ha dipraktekkan. Ha, hi, ya, hu, bah. Taib. Coba diperhatikan. Dan terus diulang ya, supaya dapat hak betul-betul keluar di tenggorokan. Berasa banget di tenggorokan. Ha, hi, hu, bah. Karena hak banyak sekali kita dapatkan. Contohnya di basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun ha, ini ha. Ha, di sini ha, hi, hu, bah. Ya karena dia dekat dengan dada, sebagian para guru ya menyebutnya hak dada. Ya, hanya istilah saja, dia nggak menyebutkan bahwa hak ini keluar dari dada, enggak. Istilah, ya istilah, nggak ada masalah dalam istilah disebut dengan hak dada. Nah, yang penting prakteknya ya istilah-istilah seperti itu. Walaupun di kaidah ilmu tajwid nggak ada istilah hak dada ya kaidah. Tapi sekedar untuk memberitahukan perbedaan antara hak di sini sama hak sah-sah saja, nggak ada masalah. Ya, selama tidak secara pengucapan, ya. Tapi kalau sekiranya akan membawa murid kita mengartikan bahwa maksudnya keluar dari dada, usahakan pakai istilah yang telah ada di ilmu tajwid, yaitu hak yang keluar dari di tenggorokan bawah. Ha, hi, hu, bah. Ya, kemudian perhatikan ada shin sama sya. Kita bertemu tadi wasyamsi waduhaha. Shin atau sa dulu. Sa, si, su, bas. Kemudian yang terakhir sya, shi, su, bas. Taib. Di sini juga sama. Perhatikan. Sya. Ini sa tipis. Ya. Sebenarnya ini juga tipis dua-duanya.
Tapi perbedaannya di desisnya. Ada desisnya lumayan dan mengarah ke satu arah, ada yang desisnya menyebar ke beberapa arah, yaitu huruf sya. Angin yang keluar, yang mengalir, mengarah ke depan, ini menyebar. Depan, kiri, kanan. Sya. Nah, para ulama menyebutnya disebut dengan hamas, ini desis. Ini juga desis juga, hamas. Tapi menyebar, disebut dengan tapasyi. Para ulama. Nggak apa-apa, istilahnya itu nggak dipahami juga nggak ada masalah. Yang penting perhatikan nih, cara mengucapkannya. Kalau udah benar pengucapannya, alhamdulillah, udah benar. Perhatikan di sini, sin. Ya. Sa. Dicoba. Si. Su. Bas. Taib, ahsantum. Jadi seperti itu. Sa. Si. Su. Bas. Nah, tipis ya. Sa. Si. Su. Bas. Taib, coba dipraktikkan. Baik. Taib, berikutnya huruf sya. Ya, sya. Kalau sya itu ujung lisan ketemu langit-langit. Perhatikan. Ujung lisan, afwan. Tengah lisan, bukan ujung. Tengah lisan ketemu langit-langit. Sya. Ya. Sya. Tengah lisan. Coba dirasakan betul tengah lisan sudah ketemu langit-langit. Coba. Sya. Si. Shu. Bash. Taib. Bash. Nah, ini sama-sama berdesis, cuma ini desisnya mengarah ke depan, kalau ini ke depan, kiri, dan kanan, atau yang disebut dengan oleh para ulama dalam ilmu tajwid disebut at-tapasyi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk dan memberikan taufik kepada kita untuk belajar Al-Qur'an, kemudian membacanya dan berusaha memahami maknanya juga ya. Karena Al-Qur'an tidaklah diturunkan kecuali untuk dibaca, dipahami dan diamalkan maknanya sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya serahkan kepada moderator. Barakallahu fikum. Tayyib, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada kita. Tadi kita bersama-sama mendengarkan talaqi di surat Asy-Syams ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan memperbaiki bacaan kita khususnya di surat Asy-Syams. Tayyib Ustadz, akhirnya kita berada di penghujung kegiatan hari ini. Silakan untuk memberikan ikhtitam untuk pembelajaran kita di hari ini. Tafadhol. Barakallahu fikum, hayakumullah. Para ikhwah dimanapun antum berada, saya nasihatin diri saya sendiri dan antum semuanya bahwa belajar Al-Quranul Karim ya perlu kesungguhan dan praktek setelah belajar ya. Dipraktekkan dengan cara apa? Membaca Al-Quran. Ya, dengan baca Al-Quran. Lebih-lebih sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan ya. Ya, kita mulai dari saat ini, yaitu membiasakan membaca Al-Quran. Di pagi hari, siang, sore, atau malam hari. Ya. Coba disisihkan waktu kita dari waktu yang saya sebutkan tadi itu untuk membiasakan baca Al-Quran. Ya, entah kalau bisanya pagi, dibaca pagi. Kalau nggak bisa, coba di siang. Setelah kerja atau di sela istirahat sebentar duduk, atau terlalu capek ya nggak konsentrasi karena lapar, ya bisa setelah kerja, sebelum pulang ya, sebelum pulang dari pekerjaan baca, jangan terburu-buru kalau pulang ya. Kadang-kadang kita pengen buru-buru ya atau memang nggak sempat juga ya sebelum tidur ya, setelah sholat isya atau setelah sholat maghrib dalam keadaan sudah mandi dan yang lainnya, itu tentu lebih afdal lagi ya untuk membiasakan baca. Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fih wa huwa alaihi syakun falahu ajran. Atau kama qala Rasulullah SAW, orang yang baca Al-Quran dengan pandai, yaitu menghafal,
kemudian baca dengan tartil, ia akan bersama malaikat yang mulia di hari kiamat. Dan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, tapi lagi belajar, proses belajar, maka dan dia merasa kesulitan dalam bacanya, falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum, dan saya serahkan untuk menutupnya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, pemirsa YBS TV dimanapun Anda berada, akhirnya kita berada di penghujung kegiatan. Sebelum saya akhiri, saya informasikan kepada pemirsa YBS TV dimanapun Anda berada, insya Allah Islamic Center Imam Ibnu Hajar membuka kesempatan bagi antum semuanya yang memiliki harta lebih, yang ingin bersedekah, ya, beramal salih, maka Islamic Center membuka kesempatan untuk menyalurkan sebagian harta antum untuk keperluan dakwah sosial dan sarana ibadah di nomor rekening BSI yaitu 26361 70250. Sekali lagi di nomor rekening 26361 70250 atas nama Dakwah Islam Cahaya Ilmu. Dan silahkan untuk konfirmasi di 0811 1112 192. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup kegiatan tartila pada kesempatan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.